Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang baru lalu, saya bersama Inang Pendeta, demikian juga Inang Bendahara, Nyonya Lubis Boru Manurung, dan bersama seorang anak pipi kita, Heber Situmorang, menghadiri acara pisah sambut di GKPI Jemaat Khusus Cimahi dalam rangka pendeta yang datang menggantikan amang almarhum pendeta UTP Tambunan. Kami datang mewakili gereja kita, memenuhi undangan dari Inang Nyonya pendeta UTP Tambunan Boru Sitompu. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mengingat sabda Tuhan yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sebenarnya dalam situasi COVID-19 ada halangan-halangan untuk hadir di Cimahi, tetapi mengingat pelayanan amang pendeta UTP Tambunan semasa melayani di gereja kita, kami berketetapan hati untuk hadir dalam acara pisah sambut tanggal 19 Juli yang baru lalu. Seperti firman Tuhan ini, saya yakin kita tentu tidak akan melupakan para pelayan-pelayan, para pendeta, para penatua yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada persekutuan gereja kita. Dan secara khusus amang inang dan saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa memang itulah yang perlu untuk terus kita renungkan di dalam hati kita, bahwa pelayanan kepada Tuhan, persembahan hidup kepada Tuhan dipanggil dari setiap kita untuk kita berikan pelayanan itu kepada Tuhan dan kepada jemaat. Di dalam acara pisah sambut itu ada satu hal yang sangat berharga yang saya dengar dan ingin saya bagikan kepada amang inang saudara sekalian. GKP Jemaat Khusus Cimahi menyampaikan terima kasih kepada keluarga pendeta UTP Tambunan almarhum, mengingat pengabdian dan perjuangan pelayanan amang pendeta UTP Tambunan almarhum bersama keluarga selama 5 tahun di Cimahi. Dan salah satu yang sangat disyukuri oleh jemaat itu ialah keberhasilan jemaat di masa pelayanan dan kepemimpinan amang pendeta UTP Tambunan almarhum, berhasil membeli tanah atau lahan di depan gereja yang sudah lama dicita-citakan, tetapi barulah di masa amang pendeta UTP Tambunan hal itu berhasil. Ini saya pakai untuk menguatkan hati saya pertama-tama, tetapi juga setiap kita, saya kira bahwa memang dalam kerinduan kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, selalu tersedia kesempatan untuk memperoleh tanda-tanda penyertaan Tuhan itu. Walaupun tidak mudah untuk mewujudkan sesuatu yang baik, untuk meninggalkan jejak yang baik, untuk menghasilkan prestasi, tetapi kita diingatkan, hati kita dibesarkan bahwa hal itu dapat kita raih di dalam keterarahan hati kepada Tuhan. Hal-hal baik, kecil maupun besar, dapat hadir, dapat terwujud oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ini
sebagai renungan saat ini kepada jemaat kita, kepada persekutuan kita yang saat ini juga sedang mendoakan, mengharapkan agar pelayan majelis jemaat periode 2020-2025 dapat terpilih, dapat melanjutkan pelayanan, dan kita diminta untuk yakin sepenuhnya bahwa itu akan juga diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada sebuah ungkapan berdasarkan Kejadian 12 ayat 1 sampai 19 yang berangkat dari perenungan orang Yahudi terhadap leluhur mereka, terhadap bapa leluhur mereka, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9, di sana diceritakan tentang Abraham yang dengan sepenuh hati menyambut panggilan Tuhan untuk pergi kepada suatu tempat yang akan ditentukan oleh Tuhan, dan Abraham tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam lanjutan pembacaan ini, pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan demikian. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dalam kedua tempat ini, Sikem dan Betel, yang kemudian menjadi tempat di mana rumah Tuhan berdiri, orang Israel mengingat bahwa tempat-tempat itu memang mempunyai kekhususan tersendiri, karena di sanalah Abraham telah berbicara kepada Tuhan, telah beribadah kepada Tuhan. Dan ada sebuah perkataan yang mengatakan demikian dari generasi-generasi yang berikutnya dari orang Israel. "Jikalau bapa kami berjumpa di sana dengan Allah, kami pun akan berjumpa di sana dengan Allah." Ibu bapak dan saudara-saudara, rumah Tuhan adalah tempat yang istimewa, dan di rumah Tuhan kita telah mendengarkan sabdanya dan telah banyak perjumpaan dengan Tuhan dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita. Marilah kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan memelihara kita dan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk sepenuhnya yakin dalam hidup ini dan menghasilkan, kita berjuang untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam perjuangan itu, marilah kita yakin bahwa kita dapat meninggalkan jejak, dapat meninggalkan sesuatu yang baik, dapat menghasilkan prestasi, dapat berbuat kebaikan sebagaimana